Hello guys, kembali lagi bersama gue Fajar Prawira. Kejadian minggu ini cukup menarik karena robot Knight 89 ini akhirnya dibekukan oleh pihak regulator katanya ya. Dan kejadian ini seperti sebuah domino gitu. Karena pada akhirnya diikuti oleh robot-robot yang lainnya. Ini menarik karena juga dibahas oleh warga trader di grup trading bareng gue. Dan ada salah satu member tersebut memberikan informasi keterangan berupa screenshot. Itu sebuah pengumuman dari pihak robot tersebut karena untuk sementara aktivitasnya itu tidak bisa dilakukan ya, baik secara finance, deposit dan juga withdraw, atau juga aktivitas kegiatan robotnya gitu. Hanya yang menjadi concerns adalah sebuah pertanyaan, bagaimana modal yang sudah kita masukkan dan terutama modal member gitu ya, modal member yang sudah join dengan robot tersebut itu apakah bisa dicairkan lagi 100% misalkan, seperti pertanyaannya. Nah ini yang bakal gue bahas. Dan juga dari isi pengumumannya ini gue baca untuk mendukung program regulator terhadap pemberantasan robot trading ilegal. Maka sementara waktu ini PT ya, gue gak mau sebutin PT-nya. Cuman ya robot ini mungkin juga developernya atau manajemennya ini ya, sebuah PT secara sukarela menghentikan sementara kegiatan usahanya sampai pemberitahuan lebih lanjut. Ini menarik secara sukarela gitu ya. Nah, gue lihat dia juga menjelaskan bahwa PT robot tersebut ini sedang menyiapkan platform baru. Platform baru yang sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Artinya mungkin setelah pembekuan dari pihak regulator ini, dia bakal karena gini, mungkin juga pihak regulator membekukan atas dasar regulasi kan ya, regulasi yang berlaku di negara kita. Nah, robot ini bersedia dibekukan karena regulasinya, dan dia memberikan statement bahwa mungkin nanti ketika regulasinya sudah sesuai dengan pemberlakuan yang ada di negara kita, mungkin juga robot ini akan menyediakan platform baru. Ini cukup menarik karena juga ada kutipan dari Kementerian Perdagangan yang belum memberikan izin atau misalkan regulasi yang sesuai dengan Kementerian Perdagangan ya. Karena jelas semua aktivitas perdagangan ya, itu robot juga kan masih dalam aktivitas perdagangan ya, karena di dalamnya itu adalah trading forex gitu. Nah, aktivitas perdagangan tentunya diawasi oleh Kementerian Perdagangan. Nah, sedangkan Kementerian Perdagangan di sini juga belum memberikan izin atas semua robot yang ada di negara kita. Nah, terutama yang sistemnya ini adalah Ponzi atau member get member. Ini jelas menjadi sebuah kesalahan, dan gue rasa pihak regulator juga sebetulnya mungkin ya, terutama di sini pemerintah menilai sebuah pembekuan ini bukan karena regulasinya saja, tapi sebuah sistem yang robot ini terapkan, yaitu Ponzi dan member get member. Oke, yang dimana kita juga bisa tahu ya bahwa sistem ini
seperti yang terjadi di kasus robot-robot sebelumnya, yang menjadi concern pemerintah memberantas itu adalah sistemnya, sistem Ponzi ini yang berbahaya. Sistem Ponzi, sistem member get member ini yang berbahaya. Yang dimana kita bisa tahu banyak banget korbannya ya, bahkan ratusan di kasus Evo Trade, gue sebutin aja Evo Trade yang kemarin. Ini juga sama. Dan pemerintah juga di sini mungkin gue rasa juga memberantas sistem Ponzi-nya ini, gitu. Ditambah kekuatan dari Kemendag atau Kementerian Perdagangan karena belum memberikan izin. Nah, yang menarik, gue bahas sekarang adalah adanya pertanyaan ya mungkin dari membernya ya, dari member robot tersebut yang bertanya apakah modal yang sudah dia masukkan ke robot tersebut bakal cair atau bisa dia tarik kembali 100%. Ini menarik ya. Karena yang gue tahu dan gue baca berita sebelum-belumnya tuh robot Evo Trade itu jelas pendapatannya hampir 500 M mungkin ya, 500 miliar tuh. Dan sampai sekarang gue baca juga admin robot yang bermasalah itu yang sudah manajemennya aja udah dipenjarakan gitu ya, itu masih istilahnya menina bobokan lah. Jadi tetap di sabar pasti balik, modalnya pasti balik kayak gitu. Nah sedangkan gue rasa nanti gue bahas ya. Jadi ada dua permasalahannya. Oke, jadi gue rasa ya tentu gak bakal balik mungkin ya, gak bakal balik karena uangnya pun belum tentu apakah masih ada atau enggak. Oke, jadi gini, si penjual robot itu ada dua kategori ya. Itu ada robot yang dijual lepas atau ada sebuah developer yang menjual robot secara lepas, dan yang kedua ada broker yang menjual robot. Nah, ini ada dua kategori ya. Gue rasa yang paling aman adalah developer atau suatu manajemen lah, suatu manajemen yang menjual robot secara lepas, yang gue rasa aman ya, karena tidak ada menyangkut paut dengan modal yang kita punya gitu. Jelas tentu dia menjual robot dan gue beli misalkan, itu tidak terkait dengan modal yang gue punya atau tidak berurusan dengan modal yang gue punya. Nah, yang bermasalah ini yang kedua, yaitu broker yang menjual robot. Apalagi dengan sistem member get member atau sistem Ponzi gitu ya, yang selama ini sangat menjadi sebuah permasalahan di negara kita. Gini, broker yang menjual robot, gue analisa belum tentu atau sebagian besar broker yang menjual robot Indonesia adalah broker yang tidak terregulasi atau bodong atau bermasalah tentunya, karena dari kasus-kasus sebelumnya itu bisa dilihat pada akhirnya ini menjawab pertanyaannya, pada akhirnya modal yang kita masukkan ke broker atau ke robot tersebut, karena robotnya dari broker gitu, otomatis modal yang kita gunakan trading di robot tersebut itu berhubungan dengan broker dari robot tersebut ya. Itu dari beberapa kejadian ya, pada akhirnya nothing ya. Modal yang kita punya dan kita masukkan pada akhirnya ya gak tahu kemana gitu ya. Karena dari awal itu sudah terlihat ketika broker menjual robot dengan sistem member get member, itu bukan betul-betul broker tersebut memfasilitasi gitu untuk kita trading, tapi betul-betul menjual produk robotnya. Yang pada akhirnya ya jelas ketika kita memiliki robot,
mereka akan menawarkan tradingnya langsung di broker yang bekerja sama robot tersebut ya, kerjasama. Nah, broker-broker ini yang bermasalah ini ya jelas tidak terregulasi gitu. Jadi ada semacam seperti apa ya, kumpulan-kumpulan broker yang tidak terregulasi, dan gue lihat caranya sama, lalu sistemnya sama, dan pada akhirnya juga sekarang menjadi seperti domino gitu. Mereka apa ya, bergerak bersamaan, cara dagangnya pun sama, lalu sistemnya juga sama, dibuat Ponzi, dibuat member get member, dan pada akhirnya mereka terjebak lalu jatuh ke lubang yang sama semuanya. Gue sebutin, boleh Net89, lalu juga ada DNA Pro, ATG, EvoTrade sebelumnya, itu sama semuanya. Artinya yang menjadi permasalahan adalah yang kategori kedua tadi ya, ketika ada broker yang menjual robot. Ini yang bermasalah. Dan ketika terjadi kasus seperti ini, seperti sekarang, robot tersebut dibekukan oleh pihak regulator dari negara kita. Mungkin ya pemerintahan, mungkin ya pemerintah kita. Nah, mereka mencoba untuk menenangkan dengan cara sementara seperti tadi ya, sementara kita tidak beraktivitas, dan ketika regulasinya sudah sesuai, kita akan menggunakan platform baru. It's bullshit ya, bullshit saya rasa. Karena pada akhirnya berkaca dari yang sudah-sudah gitu ya, loss uang kita ya udah, ya yang bunuh diri pasti banyak, yang stres pasti banyak, apalagi yang menggantungkan dengan modal tersebut itu banyak banget ya. Oke, gue baca lagi. Nah, di sini pun gue nggak suka ya statement dari manajemennya gitu, yang mengatakan secara sukarela menghentikan sementara kegiatan usahanya. Ini sukarela ini di sini gue rasa apa ya, kurang pas lah sukarela gitu. Nah, coba misalkan kita ganti sementara lah. Jadi membernya ini ya secara emosional juga lebih sabar mungkin ya. Sementara ada harapan gitu. Kalau kata-katanya sementara berarti ada harapan nih, ada harapan gitu. Nah, lalu statement dia juga menjelaskan semua operasional kantor dan bonus akan tetap berjalan. Operasional kantor dan bonus akan tetap berjalan karena sistemnya member get member ya. Artinya kalau gue bawa teman gue ya gue dapat bonus, mungkin gitu. Nah, sistem member get member atau sistem Ponzi itu ada namanya upline ya, upline, dan juga ada downline. Nah, yang menjadi kekhawatiran atau yang gue rasa pada ngamuk-ngamuk nih di luar sana yaitu dari pihak downline. Downline itu yang bawah ya, yang dia cuman ikut, gak bisa ngajak yang lain gitu. Artinya dia yang rugi di situ. Di situ mungkin ya, yang banyak bicara sana sini, nanyain modalnya ini gimana, karena situasinya dia sebagai downline gitu. Artinya ya dia belum dapat untung, karena belum bisa mengajak yang lainnya. Itu ya, yang pertama. Lalu yang kedua, sistem semua operasional kantor kayaknya. Karena gue lihat juga manajemennya bilang bahwa kantornya banyak tersebar di seluruh Indonesia katanya ya. Kantornya banyak tersebar di seluruh Indonesia, dan mungkin ya, mungkin gue rasa juga itu adalah aset-asetnya, mungkin aset-aset yang tersisa ya, secara fisik bisa jadi, karena dia bilang juga kantor kita banyak tersebar di Indonesia, lalu kita juga sedang membangun tower gitu. Tower artinya mungkin gedung ya. Nah, itu adalah jawaban bagi warga trader yang bertanya sama gue, apakah
uang kita bisa kembali lagi 100%? Itu jawabannya ya. Jawabannya adalah semua uang kalian sudah berupa aset sekarang ya. Baik itu kantor, lalu juga dia sedang membangun gedung atau tower katanya. Nah, mungkin di situ. Karena berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, pada akhirnya adalah nothing. Ya habis, nggak ada ya nggak ada. Nggak mungkin dia bilang sabar, nanti juga pasti kita usahakan untuk dikembalikan. Itu bullshit ya. Evotrade pada akhirnya manajemennya kan semuanya di penjara. Mana mungkin dia sedang ada di penjara, dia ngurusin permintaan member-membernya untuk withdraw. Gak mungkin ya, gak mungkin. So mungkin itu aja ya. Gue cuman mau menjawab itu aja. Apakah sebagai member kita bisa dapat modalnya kembali 100%? Gue jawab nothing ya, nothing. Oke, itu jawabannya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan komen jika kalian ingin memberikan komentar di video ini. Oke, so thank you dan be wise to be trader. See you. Guys, thank you so much. Dan terus support kegiatan gue di channel YouTube ini karena gue bakal terus informasikan seputar trading dan berita-berita menarik tentang trading lainnya. Be wise to be trader and see you.